Oke, baik ya. Pada siang hari ini kita akan membahas materi karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya karya tulis ilmiah itu banyak, Mas. Termasuk makalah itu juga termasuk bagian dari karya tulis ilmiah. Ada lagi laporan, laporan praktikum, laporan praktik industri, laporan-laporan lainnya. Kemudian ada pula termasuk proposal. Proposal yang nanti muaranya akan menjadi yang namanya karya tulis ilmiah dalam bentuk tugas akhir ataupun yang orang sering menyebutnya itu dalam bentuk skripsi. Nah, yang dimaksud karya tulis ilmiah itu bila mana dalam tulisan kalian itu mengandung sifat-sifat dari karya tulis ilmiah itu. Ada dua kalau menurut Pak Hani yang bakalan harus kalian cermati ketika menyusun karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah referensinya, rujukannya. Usahakan rujukannya kalian itu yang bersumber dari artikel-artikel penelitian yang sudah publish di jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta, bahkan Scopus atau WOS gitu ya. Atau setelah ada kutipannya, nanti harus menggunakan referensi manajerial. Nanti di yang berikutnya kita akan membahas tentang daftar pustakanya gitu ya. Menggunakan Mendeley, Jotero, atau EndNote, baik dalam bentuk dalam bentuk American Psychological Association ke-7 atau APA 7 atau Modern Language Association ke-6. Nah, itu cuma pedomannya saja atau untuk selikungnya saja. Nah, saya mau mendefinisikan dulu karya tulis ilmiah. Ilmiah itu sering juga disebut yang namanya KTI gitu ya. Nah, di dalam KTI itu ada unsur yang sangat dominan, yaitu bila mana kalian merujuk atau mengutip. Apa yang kalian kutip biasanya dalam bentuk artikel penelitian. Artikel penelitian dalam jurnal-jurnal ataupun buku ya, dan buku biasanya. Untuk buku, Mas Mbak harus bisa merujuk minimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau hari ini tahun 2025, rujukan kalian, kutipan kalian tuh minimal di tahun 2015. Minimal. Bagusnya kalau 5 tahun terakhir. Bahkan ada beberapa kampus yang mengisyaratkan itu 3 tahun terakhir karena artikel penelitian itu sangat cepat berkembangnya gitu ya. Baik dunia kesehatan, dunia uh, ilmu-ilmu pasti lainnya seperti tentang uh, kesehatan dalam bentuk misalnya kedokteran, farmasi, teknologi laboratorium medik, ataupun seperti MIPA ya, MIPA elektro, MIPA kimia fisika, mohon maaf tadi teknik elektro ya, MIPA kimia, MIPA fisika, MIPA biologi, matematika murni itu semua sangat cepat berkembangnya. Oleh karena itu ada beberapa institusi kampus itu yang mengisyaratkan bahkan 3 tahun terakhir. Nah, merujuk atau mengutip kalau berdasarkan buku yang sempat Bapak bagikan itu ada yang namanya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, saran Pak Hani, Mas Mbak, saran Pak Hani untuk mahasiswa hari ini seyogyanya mengutip dalam versi kutipan tidak langsung. Mengapa Pak Hani kutipan tidak langsung? Karena kalau kalian kutipan langsung nanti akan banyak tingkat kemiripannya atau plagarismenya itu ketahuan nanti. Terkecuali itu memang ayat suci Al-Quran atau kitab suci dari Injil, Taurat, Jabur, dan sebagainya. Kalau itu firman Tuhan memang tidak boleh diubah. Karena itu sudah ketentuan berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Tapi kan tidak banyak kalau kalian mengutip kutipan langsung yang seperti itu kan tidak banyak. Hampir semuanya, mungkin 75% itu kutipan tidak langsung. Kenapa? Nanti ada namanya cek turnitin, Mas Mbak. Nah, ketika cek turnitin disitulah nanti akan terlihat mana kemiripan tulisan kalian dengan tulisan sebelumnya. Dan itu yang harus dihindari. Baik, kalau gitu saya langsung menjelaskan kutipan tidak langsung ya. Nah, untuk kutipan tidak langsung, uh, saya sangat menyarankan kalian mengambil referensi dari jurnal-jurnal terakreditasi di bidang kesehatan, di bidang kehutanan, di bidang apapun, misalnya industri, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan. Silahkan diambil saja sebanyak-banyaknya di Google Scholar atau di Scopus. Kalau bagus itu lebih bagus dari jurnal Scopus, sudah riset internasional berarti, apalagi yang sudah punya impact factor,
yang sudah banyak dikutip oleh penulis-penulis hebat di dunia ini. Saya kasih contoh sederhana saja ya. Saat ini dalam bentuk kalimat ya. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan pelayanan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya. Nah, ini saya kasih contoh Mas Mbak, misalnya kita buat buat paragraf sederhana nanti ini yang secara umum, yang mungkin dulu kalian juga pernah bahas sudah di mata kuliah lain dan di mata kuliah Pak Hadi termasuk ya di awal-awal itu saya sempat menjelaskan usahakan buat kutipan tidak langsung. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya. Ini sudah kita ubah dengan bahasa kita sendiri. Seandainya bahasa aslinya adalah misalnya uh, masyarakat Indonesia diberikan kemudahan dengan sistem terpadu dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Nah, jadi pastikan Mas Mbak, kalau buat kutipan itu menggunakan bahasa sendiri tapi tidak mengurangi inti dari apa yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya. Kita lihat ketentuan kalimat ya. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya. Ini sudah satu kalimat dimulai huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dalam hal ini. Dan ada huruf kapital Indonesia untuk menunjukkan nama tempat. Nah ini harus benar Mas Mbak. Nah, kenapa kalau ini tidak benar, karya tulis kalian juga akan disalahkan oleh Bapak Ibu dosen lainnya nanti. Saat ini pemerintah Indonesia berarti Indonesianya huruf kapital. Awal kalimat saat ini dan di akhir kalimat diberikan tanda baca titik. Nah, jika ini terjadi, saya pastikan kalimat kalian akan bagus. Kalian mengutip nih, usahakan menggunakan referensi manajerial seperti Mendeley, ya Mendeley yang saya sudah sempat sampaikan beberapa waktu lalu. Mendeley ini sangat mudah ketika kalian berhasil mengumpulkan artikel-artikel yang kalian susun ke dalam Mendeley. Ini misalnya tulisan Subakti aja ya, Subakti. Oke. Ini Mendeley-nya. Subakti et al. 2024. Artinya saya menulis artikel ini bersama teman-teman. Kalau bahasa Indonesia Subakti DKK. Bahasa internasionalnya Subakti et al. Bahasa Perancis ini ya. Nah, berarti saya mengutip pernyataan dari Subakti. Meskipun dalam bukunya mungkin tidak berjudul atau dalam pernyataannya tidak seperti ini. Namun kita menggunakan bahasa kita sendiri. Bahasa sehari-hari kita yang tidak mengurangi inti dari tulisan tersebut. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya. Sistem ini, sistem terpadu telah terselenggara dengan baik dan lancar hampir hampir seluruh di seluruh pelosok negeri. Sistem terpadu telah terselenggara dengan baik dan lancar hampir di seluruh pelosok negeri. Misalnya ini ada pernyataan lagi menurut misalnya Khalifah ya. Ini contoh saja, contoh kutipannya saja. Jadi alangkah elok dan bijaksana Mas Mbak, setiap kalimat dalam paragraf tersebut disertai dengan kutipan. Nah itu cirinya karya tulis ilmiah. Jangan sampai kalian satu paragraf tidak sama sekali mengutip tulisan-tulisan terdahulu gitu ya. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya. Sistem terpadu telah terselenggara dengan baik dan lancar hampir di seluruh pelosok negeri. Bahkan di daerah yang terkategorikan
terpencil, sistem terpadu ini sudah ada sejak setahun silam, silam, tahun lalu, sejak tahun yang lalu. Bahkan di daerah, bahkan di daerah yang terkategorikan terpencil, sistem terpadu ini sudah ada sejak setahun, jangan ulang yang lagi, setahun lalu. Nah, kita kutip lagi. Taruhlah ini punyanya Riono ya. Nah, oke, tinggal kita rapikan. Biasanya kalau karya tulis ilmiah itu fontnya 12, Mas Mbak. Kemudian menggunakan Times New Roman dengan satu tab atau 7 kutip, 7 spasi seperti ini. Nah, nah ini namanya kutipan tidak langsung. Saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan di bidang pelayanan kepada masyarakat melalui sistem terpadunya, seperti SL. Satu kalimat, satu kutipan. Boleh nggak dua kutipan? Boleh sebenarnya. Sistem terpadu telah terselenggara dengan baik dan lancar hampir di seluruh pelosok negeri. Bahkan di daerah yang terkategorikan terpencil, sistem terpadu ini sudah ada sejak setahun lalu. Udah kan? Satu kalimat dalam setiap satu paragraf dalam setiap kalimat usahakan ada kutipan. Ini saya kasih contoh kutipan tidak langsung ya karena menggunakan bahasa sendiri. Ketika ada tiga kutipan di sini, tiga kutipan satu, dua, tiga, harusnya daftar pustakanya juga tiga. Ini saya kasih contoh ya, daftar pustaka. Ini misalnya, ya kita tinggal masuk ke referensi tadi, insert bibliografi. Nah, muncullah kutipannya dan daftar pustakanya bersamaan. Ini kalau teman-teman menggunakan referensi manajerial seperti Mendeley, Jotero, atau EndNote. Dan itu sangat disarankan untuk mahasiswa hari ini. Nah, rapi kan Mas Mbak? Sekali lagi nanti akan saya bahaskan daftar pustaka di kesempatan berikutnya. Sampai sini dulu ya. Semoga kalian bisa paham.